Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi ya video pertemuan pertama eh, untuk kuliah teknik pantai ya, atau nama aslinya rekayasa sungai dan pantai. Di bagian akhir bagian pertama tadi harus terpotong karena sudah waktunya zuhur ya. Saya bagi dulu screen-nya bagian pertama sampai di ini ya, permasalahan di wilayah pantai, yaitu ada erosi, abrasi, sedimentasi, dan pencemaran. Baik, erosi adalah pada pantai ya, adalah proses mundurnya pantai dari kedudukan semula yang antara lain disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan antara pasok dan kapasitas angkutan sedimen. Perubahan pantai jenis ini biasanya terjadi pada pantai yang landai atau berpasir atau berlumpur. Beberapa faktor yang sering mengakibatkan terjadinya erosi pantai antara lain, satu, karena pengaruh adanya bangunan pantai. Yang kedua, penambangan material pantai dan sungai, misalnya mengambil pasirnya yang untuk kebutuhan eh, pembangunan, campuran beton. Kemudian pemindahan muara sungai. Lalu yang keempat, pencemaran perairan pantai dapat mematikan karang dan hutan. Pengaruh pembuatan waduk di bagian hulu. Eh, ini akibatnya angkutan sedimen berkurang. Kemudian perusakan oleh bencana alam, misalnya gelombang gelombang badai atau tsunami. Nah, ini adalah proses erosi ya. Saya ingin berikan visualisasinya berupa video, banyak nih terdapat di YouTube ya. Kita coba cari eh, video berkaitan dengan erosi nih. Ini video pertamanya. Cukup lambat nih. Harus loading dulu. Ini yang terjadi di Inggris ya. Kita coba lihat video dulu di Inggris. Nah, seperti ini. Sinar matahari dan pasir pantai adalah padanan yang ideal untuk menikmati keindahan pantai. Namun di balik keindahannya, pantai bisa jadi mengalami ancaman yang serius. Satu ancaman yaitu erosi atau pengikisan pantai, termasuk pantai di Inggris, Eropa, yang setiap tahun garis pantainya terus mundur akibat erosi. Setiap tahun garis pantai di Inggris mundur sekitar 30 cm. Satu penyebabnya yaitu cuaca ekstrim yang mengakibatkan angin kencang dan badai. Angin dan badai ini menimpa tebing-tebing di sekitar pantai. Badai yang menyapu air laut menghantam tebing. Setiap tahun garis pantai di Inggris mundur sekitar 30 cm karena erosi yang diakibatkan cuaca ekstrim. Wah, luar biasa ya. 30 cm dalam setahun, 10 tahun 3 meter berkurang garis pantai, atau mengecil negara itu mundur ya 30 cm dari posisinya terhadap laut.
dan langsung pecah setelah menghantam dinding tebing. Akibatnya garis pantai mundur 2 hingga 3 meter, meningkat hampir 1000% dari sebelumnya. Mengatasi permasalahan ini, tim peneliti dari Universitas Plymouth telah memantau tebing Cornwall sejak 3 tahun lalu. Peralatan canggih pun dikerahkan guna pemantauan. Di antaranya yaitu pemindai laser dan kamera termal untuk memindai serta merekam lengkap kondisi tebing. Alam dengan segala kekuatannya memiliki daya merusak dan memperbaiki kondisi secara alami. Namun tangan manusia juga memiliki andil untuk makin merusak atau bisa jadi makin memperbaiki kondisi alam. Teknologi canggih yang ramah lingkungan adalah upaya paling bijak untuk memperbaiki kondisi alam yang sudah mulai memburuk. Oke, nah ini kita ambil dari kanal Light, mungkin Inspiration of Light ya. Kita kasih tanda dulu. Baik, saya lanjutkan ke video kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai erosi. Bagaimana erosi Khususnya terjadi? pada Bisa materi lihat ya. proses terjadinya erosi. Proses ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengikisan atau detachment. Yang kedua, pengangkutan atau transportation. Dan yang ketiga, pengendapan atau sedimentation. Proses erosi diawali dengan proses pengikisan oleh air hujan. Ketika butiran air hujan mengenai permukaan tanah, maka partikel tanah akan terlepas dan terlempar ke udara. Partikel tanah yang terlempar ke udara akan kembali lagi ke bumi karena adanya gravitasi bumi. Partikel-partikel tanah tersebut kemudian akan menyebar ke arah bawah mengikuti kemiringan lereng. Tenaga pengangkut partikel tanah pada tahap ini berasal dari aliran air permukaan. Proses ini terjadi sekitar energi aliran permukaan mulai menurun dan tidak mau lagi mengangkut partikel tanah yang terlepas. Proses pengendapan yang terjadi jika titik yang relatif datar ke daratan cenderung dan daerah sungai. Ini erosi yang terjadi di daratan sebenarnya. Dilakukan oleh air hujan. Dan kalau di bahasan kita pantai, maka yang yang apa namanya yang melemparkan butiran-butiran pantai bukan air hujan, tetapi adalah pukulan gelombang air laut. Jadi sama sama seperti ini, dia terkelupas dulu, kemudian
air laut nanti balik ke laut, dia apa eh, terbawa dengan kembalinya air laut itu ke arah meninggalkan daratan. Dan ketika air laut tidak kuat lagi membawa, disitulah terjadi sedimentasi. Baik, kita lihat video yang ketiga. Nah, ini terjadi di pantai. Di daerah beriklim tropika basah, airlah yang merupakan penyebab utama erosi tanah, sedangkan angin tidak mempunyai pengaruh yang berarti. Proses erosi oleh air merupakan kombinasi dua subproses, yaitu pertama, penghancuran struktur tanah menjadi butir-butir primer oleh energi tumbuhan butir-butir hujan yang menimpa tanah atau DH, dan perendaman oleh air yang tergenang atau proses dispersi, dan pemindahan atau pengangkutan butir-butir tanah oleh percikan hujan atau TH. Yang kedua, penghancuran struktur tanah atau D1 diikuti pengangkutan butir-butir tanah tersebut atau T1 oleh air yang mengalir di permukaan tanah. Erosi pada dasarnya adalah proses perataan kulit bumi. Di daerah tropis basah seperti di Indonesia, penyebab erosi yang paling dominan adalah air. Air yang menyebabkan erosi adalah air hujan atau pukulan air hujan, air limpasan permukaan, air sungai, air danau, dan air laut. Begitu air hujan mengenai kulit bumi, maka secara langsung hal ini akan menyebabkan hancurnya agregat tanah. Pada keadaan ini, penghancuran agregat tanah dipercepat dengan adanya daya penghancur dan daya urai dari air itu sendiri. Hancuran dari agregat tanah ini akan menyumbat pori-pori tanah, sehingga berakibat kurangnya infiltrasi. Sebagai akibat lebih lanjut, akan mengalir di permukaan tanah yang disebut dengan limpasan permukaan tanah atau runoff. Air yang mengalir pada permukaan kulit bumi ini mempunyai energi untuk mengikis dan mengangkut partikel-partikel yang telah dihancurkan, baik oleh air hujan maupun oleh adanya limpasan permukaan itu sendiri. Selanjutnya, jika tenaga aliran permukaan itu sudah tidak mampu lagi untuk mengangkut bahan-bahan hancuran tersebut, maka bahan yang terangkut diendapkan. Hal demikian, dalam proses erosi ada tiga proses yang bekerja secara berurutan, yaitu penghancuran, pengangkutan, dan pengendapan. Mengerikan ya. Ini kita ambil dari seminar geografi. Kita kasih tanda suka dulu. Terus sudah. Stop, stop share. Itu tadi proses erosi. Selanjutnya
Masalah yang kedua dalam teknik pantai adalah abrasi. Abrasi adalah proses erosi diikuti dengan longsoran atau runtuhan pada material yang masif, seperti batu, ya, tebing, atau yang masif yaitu batu seperti tebing pantai. Abrasi antara lain disebabkan oleh daya tahan material menurun karena cuaca atau pelapukan, dan selanjutnya daya tahan tersebut dilampaui oleh kekuatan hidraulik, arus, dan gelombang. Bagaimana abrasi terjadi? Kita coba lihat, ya. Cari visualisasinya dulu. Kita cari bagaimana abrasi terjadi di channel Geogerhana. Abrasi. Negara Indonesia selain terkenal dengan negara agraris, juga terkenal sebagai negara maritim. Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan perairan menyimpan potensi alam yang mempesona, terutama pantainya yang indah dan landai. Namun semakin hari keindahan pantai semakin memudar seiring dengan terkikisnya garis pantai. Akibat tidak adanya benteng penahan terpaan gelombang laut. Sedikit demi sedikit kawasan bibir pantai mulai tergerus gelombang laut. Walhasil, luas daratan pun mulai menyempit dan justru luas lautan yang semakin melebar. Semakin lama hal ini semakin meluas tanpa disadari dan mengancam pemukiman penduduk. Dalam beberapa tahun terakhir, garis pantai di beberapa daerah di Indonesia mengalami penyempitan yang memprihatinkan. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan daratan antara 2-10 meter per tahun. Maka dikhawatirkan beberapa pulau akan tenggelam. Abrasi adalah peristiwa terkikisnya alur-alur pantai akibat gerusan air laut berupa gelombang dan arus laut. Kekuatan air laut ini menyebabkan kerusakan dan keseimbangan alam terganggu. Faktor alam yang menyebabkan terjadinya abrasi. Yang pertama, adanya arus gelombang yang terjadi akibat pasang surut sehingga lama-kelamaan mengikis tepian pantai. Yang kedua, pemanasan global yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat sehingga membuat permukaan air laut di seluruh dunia juga meningkat dan menyebabkan terjadinya abrasi lebih cepat. Faktor yang menyebabkan abrasi oleh ulah manusia. Yang pertama, pengambilan batu karang dan pasir di pesisir pantai sebagai bahan bangunan. Yang kedua, penebangan pohon-pohon pada hutan mangrove atau hutan-hutan yang ada di pantai. Dari dua faktor penyebab abrasi itu, pembabakan hutan mangrove di sekitar pantai merupakan penyebab yang paling utama, sedangkan pemanasan global itu sendiri juga tidak terlepas dari ulah manusia. Pemanasan global terjadi karena gas-gas CO2 yang berasal dari asap pabrik maupun gas buangan kendaraan bermotor menghalangi keluarnya gelombang panas dari matahari yang dipantulkan ke bumi, sehingga panas tersebut akan terperangkap di atmosfer bumi. Baik. Selanjutnya, abrasi.
Oke. Oh, Halo guys, selamat datang di konten terbaru Popstack. Sebelum nonton videonya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke seluruh teman-teman kalian ya. Mengenal apa itu abrasi? Pada umumnya, masyarakat mengenal abrasi dengan erosi pantai. Abrasi atau erosi pantai sama halnya dengan pengikisan tanah. Abrasi juga merupakan suatu kondisi yang diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Lalu, apa itu abrasi? Abrasi merupakan kondisi yang menggambarkan keadaan pengikisan tanah pada daerah pantai atau pesisir. Biasanya, pengurangan daerah pantai akan dimulai dari daerah yang paling dekat dengan air laut. Hal ini dikarenakan area ini menjadi sasaran utama dari pengikisan tanah. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang sifatnya merusak. Abrasi juga dipicu oleh keseimbangan alam yang terganggu di daerah tersebut. Jika berbicara secara keilmuan, abrasi dapat terjadi karena disebabkan oleh gejala alami. Akan tetapi, jika melihat pola manusia terhadap lingkungannya, tidak hanya alami saja, melainkan ulah manusia juga menjadi salah satu faktor penyebab utama abrasi. Penyebab abrasi. Abrasi disebabkan oleh dua faktor, faktor alam dan faktor manusia. Satu, faktor alam. Abrasi yang terjadi pada pantai dapat dikatakan sebagai fenomena alam. Hal ini disebabkan oleh pasang surut air laut, angin di atas lautan yang menghasilkan gelombang, dan juga arus laut yang sifatnya merusak. Faktor alam seperti ini tidak dapat dihindarkan karena sudah semestinya alam semesta, termasuk laut, memiliki siklusnya sendiri. Sama halnya ketika pada periode tertentu, angin akan bertiup kencang dan menghasilkan gelombang dan arus laut yang besar. Dua, faktor manusia. Tidak dapat dipungkiri, abrasi juga disebabkan oleh ulah manusia. Antara lain, ketidakseimbangan ekosistem laut. Biasanya hal ini dapat terjadi karena adanya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan manusia terhadap kekayaan laut seperti ikan, terumbu karang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemanasan global yang dilakukan manusia. Kendaraan dengan jumlah yang sangat banyak setiap hari, asap-asap yang dihasilkan pabrik, serta kebakaran hutan menjadi faktor yang sangat besar. Asap yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut akan mengeluarkan zat karbon dioksida yang menghalangi panas matahari yang dipantulkan bumi sehingga panas matahari tersebut terperangkap dalam lapisan atmosfer. Selanjutnya, penambangan pasir. Kegiatan mengeruk pasir secara besar-besaran dan dengan intensitas yang cukup tinggi dapat mengurangi volume pasir laut dan juga dapat menguras sedikit demi sedikit. Hal yang seperti ini akan sangat berpengaruh langsung terhadap arah dan kecepatan air laut menuju pantai. Jika air laut tidak membawa pasir ke pantai, tarikannya akan lebih ringan sehingga akan lebih mudah mengalami abrasi. Yang kedua, dampak abrasi. Menurut beberapa tokoh, salah satunya Muhammad Al-Syah, abrasi sangat berdampak terhadap kehidupan. Seperti yang sudah diketahui, abrasi lebih banyak memiliki dampak negatif dibandingkan dengan dampak positif. Berikut ini beberapa dampak yang disebabkan abrasi. 1. Air laut tidak pernah diam. 2. Penyusutan lebar pantai sehingga terdapat penyempitan lahan bagi penduduk yang tinggal di pesisir pantai. 3. Kerusakan hutan bakau di sepanjang pantai karena terpaan ombak yang begitu besar. 4. Biota laut seperti ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggalnya. 5. Jika terjadi abrasi pada sebuah pantai akan menurunkan minat masyarakat untuk berkunjung. Hal ini akan menyebabkan perekonomian masyarakat pesisir pantai menurun bahkan menghilang. 6. Pemukiman penduduk yang berada di area pantai perlahan-lahan akan menghilang akibat tempat tinggal mereka terkena dampak dari abrasi. 7. Akan semakin banyak pulau-pulau yang hilang dan tenggelam. 8. Pantai yang indah akan hilang dan para wisatawan enggan mengunjungi. Tambak dan pemukiman warga akan tergerus dan menjadi laut. Yang terakhir, cara pencegahan abrasi. Cara pencegahan abrasi dibagi menjadi 3. 1. Menanam pohon bakau. Dengan menanam pohon bakau merupakan salah satu pencegahan yang dapat dilakukan. Tujuannya, akar pohon bakau yang kuat akan menahan gelombang dan arus laut yang mengarah ke pantai, agar tidak menghancurkan bebatuan dan tanah di daerah pantai. 2. Memelihara terumbu karang.
Dengan adanya terumbu karang dapat memecah gelombang laut dan dengan begitu apabila ekosistem terumbu karang diperbaiki akan meminimalisir terjadinya abrasi. Yang tiga, melarang penambangan pasir. Hal ini menjadi salah satu tugas pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap seluruh oknum yang ingin melakukan penambangan pasir di daerah-daerah tertentu. Nah, teman-teman, pada dasarnya abrasi adalah kondisi yang sulit dihindari, namun kita wajib menekan risikonya serendah mungkin agar lingkungan pesisir pantai tetap lestari. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oke, itu tadi 3 video tentang abrasi ya. Dan masih ada lagi, tapi ini durasinya lama sekali, 18 menit. Jika Anda berminat menontonnya, bisa mencari di pencarian YouTube ya. Sini ada upaya-upaya, bukan dari ganasnya abrasi dulu yang menghilangkan kampung, terus upaya-upaya perbaikannya atau penanggulangannya. Kita kembali ke naskah. 1 kali kemurnian berber setiap hari. Setelah abrasi, masalah yang kita hadapi adalah sedimentasi. Adalah proses pengendapan material yang terbawa oleh air, angin, maupun gletser. Gletser ini es ya. Sedimentasi dapat terjadi di muara sungai dan di pelabuhan. Sedimentasi di muara sungai terdiri atas proses penutupan dan proses pendangkalan muara. Penutupan sungai terjadi tepat di mulut sungai pada pantai yang berpasir atau berlumpur, yaitu dengan terjadinya formasi ambang di muara. Proses ini biasanya disebabkan karena debit sungai kecil, terutama di musim kemarau, sehingga aliran air tidak mampu membilas sedimen. Pendangkalan muara sungai dapat terjadi mulai dari muara ke udik ke bagian hulu sampai pada suatu lokasi di sungai di mana pengaruh intrusi air laut atau pengaruh pasang surut dan pencampuran air garam masih ada. Baik, kita coba cari lagi ya. Bagaimana sedimentasi. Jadi, kalau ada visualisasinya di YouTube. Ini masuk iklan. Rasakan kemurnian. Oh, masih iklan juga. Sabar ya. Nah, merupakan termasuk ke dalam tenaga yang sifatnya meping dan penyikisan atau erosi. Sedimentasi juga merupakan termasuk ke dalam tenaga yang sifatnya merusak yang berasal dari bumi atau bisa disebut dengan tenaga eksogen. Sedimentasi disebut merusak karena hasil dari sedimentasi ini akan merubah bentuk relief dari permukaan bumi. Nah, berikut ini akan menjelaskan pengertian dan penyebab sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan batuan besar, kecil, halus, dan bahan sisa organik hasil kerja erosi yang diangkut oleh aliran air, hembusan angin, dan gelombang laut di suatu tempat dalam kurun waktu yang lama. Sedimentasi merupakan salah satu tenaga eksogen yang turut menentukan relief permukaan bumi. ini secara umum ya dari daratan dan kita fokus ke sungai saja, ke pantai saja.
Di daratan, sedimentasi juga terjadi di gurun ternyata ya. Nah ini oleh angin. Oh, bahan-bahan padat yang diendapkan di tempat tertentu. Bentukan alam yang dihasilkan berupa sejenis bukit pahat datang oleh gelombang laut, Nah yaitu ini. sedimennya angin. Penyebab yang ketiga yaitu sedimen oleh gelombang laut. Gerakan gelombang membawa bahan-bahan hasil abrasi dan diendapkan di sepanjang pantai. Bentukan alam yang dihasilkan berupa beach, yaitu kumpulan puing batu karang di sekitar klif bar, yaitu endapan pasir di pantai yang arahnya memanjang, dan tombolo, yaitu endapan pasir yang menghubungkan pulau dengan daratan induk. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai pengertian dan penyebab sedimentasi yang dikutip dari beberapa sumber yang ada. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai sedimentasi yang termasuk dalam tenaga perusak yang berasal dari luar. Oke. Oh, ini dari kanal Simple News Video. Terus hmm, tadi sudah masuk belum? Sedimentasi pantai. Ini tadi. Saya ulangi lagi. Yuk, sesuai bareng Nuvo. Ini cara tepat ciptakan generasi pemberani, temani anak. Jaringan pelabuhan atau watering dan pengikut sedimen oleh. Penyebab yang ketiga yaitu sedimen oleh gelombang laut. Gerakan gelombang membawa bahan-bahan hasil abrasi dan diendapkan di sepanjang pantai. Bentukan alam yang dihasilkan berupa beach, yaitu kumpulan puing batu karang di sekitar klif bar, yaitu endapan pasir di pantai yang arahnya memanjang, dan tombolo, yaitu endapan pasir yang menghubungkan pulau dengan daratan induk. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai pengertian dan penyebab sedimentasi yang dikutip dari beberapa sumber yang ada. Semoga penjelasan singkat ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai sedimentasi yang termasuk dalam tenaga perusak yang berasal dari luar. Baik. Oh, stop share. Yang terakhir adalah pencemaran. Setelah sedimentasi, erosi pertama tadi ya, kemudian abrasi, lalu sedimentasi. Yang keempat tadi pencemaran. Pencemaran eh, di sini tidak ada penjelasan. Kita lihat eh, videonya saja. Ini ada berita dari CNN. Ada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan Laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu.
Padang Lampung, habitat ikan untuk regenerasi. Sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak Bali. Tahu Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah, tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk ke rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Oke. Stop share. Kembali ke naskah. Teknik pantai, apa sih teknik pantai dengan fenomena-fenomena di atas tadi? Teknik pantai adalah cabang dari teknik sipil yang bersandar pada ilmu kelautan atau oceanografi, meteorologi, mekanika fluida, elektronika, mekanika struktur, geologi, morfologi, matematika dan statistik, komputer, mekanika tanah, dan mekanika bahan. Teknik pantai mempunyai aplikasi di daerah pantai, seperti penanggulangan masalah erosi pantai dengan membuat bangunan-bangunan pantai, penanggulangan endapan di muara sungai dan alur perairan, serta kolam pelabuhan, pembangunan pelabuhan, dan sebagainya. Bidang teknik pantai meliputi kegiatan-kegiatan berikutnya. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan berbagai bangunan pantai seperti pemecah gelombang, jetty, groin, dinding pantai, revetment, dan sebagainya. Yang kedua, pengendalian erosi pantai dengan pembuatan bangunan pantai dan atau dengan melakukan penambahan sedimen di pantai. Yang ketiga, stabilisasi muara dengan melakukan pengerukan dan pembuatan bangunan. Dan yang keempat, peramalan arus dan elevasi muka air di estuari dan muara sungai serta pengaruhnya pada kualitas air, gerak sedimen, pelayaran, dan sebagainya. Bidang studi teknik pantai meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Sudah tadi sampai 4 ya. Selanjutnya yang kelima adalah perencanaan pelabuhan dan bangunan-bangunan pelengkapnya seperti pemecah gelombang, dermaga, dolphin, sistem penambatan, dan seterusnya. Lalu studi penyebaran panas dari suatu pabrik, misalnya buangan air panas dari pembangkit listrik tenaga gas dan uap, atau penyebaran polutan limbah dari pabrik. Yang ketujuh, reklamasi daerah pantai untuk daerah industri atau pemukiman,
Dan yang ke-8, pengerukan perairan, pelabuhan, dan pembuangan material pengerukan. Penyelesaian dari masalah-masalah teknik pantai tersebut memerlukan pengertian dari fenomena kelautan dan daerah pantai. Studi mengenai masalah-masalah teknik pantai dapat dilakukan dengan 3 kelompok, yaitu studi teoritis dan matematis di laboratorium dan studi lapangan. Studi teoritis ya, lalu studi di laboratorium dan studi di lapangan. Ketiga jenis studi tersebut akan saling mendukung dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pengetahuan teoritis tentang teknik pantai merupakan dasar yang harus dikuasai di dalam menyelesaikan masalah-masalah pantai, misalnya sifat gelombang, tekanan, dan gaya-gaya gelombang yang bekerja pada bangunan, proses perubahan bentuk gelombang selama penjalaran dari laut ke pantai, interaksi antara gelombang dan arus di daerah pantai, serta transport sedimen di daerah pantai. Perkembangan model matematis yang sangat pesat dewasa ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah refraksi dan difraksi, sirkulasi arus dan sedimen di pantai dan estuari, fluktuasi muka air laut karena pengaruh pasang surut, dan sebagainya. Model matematis dilakukan dengan menyelesaikan persamaan-persamaan yang menggambarkan fenomena yang diteliti, yaitu semua fenomena alam bisa digambarkan dengan 3 persamaan dasar hidraulika, yaitu persamaan kontinuitas, persamaan energi, dan persamaan momentum. Dengan menggunakan metode beda hingga ya, atau finite difference method, atau metode elemen hingga atau finite elements method. Model matematis diselesaikan dengan menggunakan bantuan komputer. Model fisik yang dilakukan di laboratorium akan sangat mendukung penyelesaian masalah-masalah yang ada dalam bidang teknik pantai karena kekomplekskan dan banyaknya faktor yang berpengaruh pada masalah-masalah pantai. Sering studi analitis dan matematis tidak bisa menjawab dengan tuntas masalah-masalah yang ada di daerah studi. Dengan membuat model fisik yang merupakan bentuk miniatur dari prototipe masalah yang ada di daerah studi dapat digambarkan dalam bentuk yang lebih kecil di laboratorium. Contoh dari studi model fisik adalah penjalaran gelombang di kolam pelabuhan, model erosi dan sedimentasi di daerah pantai, model estuari untuk menyelidiki penjalaran gelombang, pasang surut, dan intrusi air asin, model stabilitas pemecah gelombang terhadap serangan gelombang, dan sebagainya. Masalah yang tidak dapat diselesaikan secara analitis berarti harus diselidiki dengan mengumpulkan data di lapangan. Studi di lapangan dilakukan misalnya untuk menurunkan suatu rumus berdasarkan data lapangan, misalnya pembangkitan gelombang oleh angin, transport sedimen tegak lurus dan sejajar pantai, pengaruh bangunan pantai terhadap proses pembentukan pantai, dan sebagainya. Studi ini dilakukan dengan melakukan pengukuran di beberapa tempat dalam periode yang panjang. Demikian ya kuliah pertemuan pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.